Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Pada tanggal 21 Februari tahun 2004, cowok bernama Vitaly Keloyev, dia ini mendatangi rumahnya cowok lain bernama Peter Nielsen. Peter Nielsen yang keluar dari rumahnya langsung berhadapan dengan Vitaly Keloyev. Vitaly Keloyev menunjukkan foto anaknya yang berbaring di dalam peti, dan setelah itu Vitaly Keloyev langsung menusukkan pisau ke perutnya Peter Nielsen sehingga Peter Nielsen meninggal di tempat itu. Apa yang terjadi? Langsung kita bahas. Sebenarnya kenapa cowok bernama Vitaly Keloyev ini membunuh Peter Nielsen? Kita semua pengen tahu ya toh. Sebenarnya Peter Nielsen ini adalah seorang laki-laki yang bekerja di control tower. Sedangkan Vitaly Keloyev, dia ini merupakan cowok biasa yang memiliki istri dan juga dua anak. Namun istri beserta kedua anaknya meninggal diakibatkan kecelakaan di pesawat yang terjadi pada tanggal 1 Juli tahun 2002. Untuk mengetahui kejadian kali ini, kita perlu menghafalkan 3 pesawat dan 1 orang beserta 1 control tower. Nah, 3 pesawat. Pertama, pesawat BTC 2937 yang merupakan pesawat yang mengangkut 60 penumpang beserta 9 pramugari. Maskapai Rusia ini terbang dari Moskow dan bertujuan ke Barcelona. Pesawat kedua, ini kodenya merupakan DHX611, merupakan pesawat dari DHL Aviation. Tahu kan ya DHL yang waktu ngirim paket ke luar negeri biasanya. Nah, mereka ini juga memiliki pesawat kargo. Pesawat ini tentunya penuh dengan barang dan juga cuma ditumpangi oleh pilot dengan kopilot. Sedangkan untuk pesawat ini, dia itu berangkat dari Bergamo dan bertujuan pergi ke Brussels. Dan satu pesawat lagi namanya AEF 1135. Yang ini nggak perlu diketahui terlalu dalam biar nggak pusing. Nah, habis itu Peter Nielsen, dia ini bekerja di Control Tower Zurich. Oke, jadi langsung mulai tak ceritakan. Pesawat BTC 2937 ini, dia ini lepas landas dari Moskow pada pukul 22.48. Sedangkan DHX611 ini, dia ini lepas landas dari Bergamo pada pukul 23.06. Jadi BTC 2937 itu dari Moskow ke Barcelona, sedangkan untuk DHX611 dari Bergamo ke Brussels. Dan tentunya ini merupakan cerita kedua pesawat ini bertabrakan dan mengakibatkan kecelakaan terburuk di udara. Untuk mencegah hal-hal ini, ada yang disebut dengan control tower. Jadi kalau kita naik kendaraan di daratan, kan ada jalur 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun kita arahnya sama, ada yang di jalur sini, ada yang di jalur sebelah gini ya toh. Tapi kalau di udara, itu bedanya, itu nggak cuma samping, tapi mereka itu juga bisa beda ketinggian. Jadi tempat jalur terbangnya ini 3D atau bisa ke sebelah, ke atas, ke bawah, kayak gini. Sehingga bisa mencegah tabrakan. Namun, yang mengatur itu adalah control tower. Control tower bilang pesawat A, kamu ketinggian 1000. Pesawat B, kamu ketinggian 2000. Nah, itu yang dilakukan control tower. Jadi, meskipun mereka itu saling melintas, mereka itu nggak tabrakan. Kayak gitu. Oke. Dan kejadian ini sebenarnya terjadi di atas bagian selatannya Jerman. Nah, dan kebetulan yang menangani daerah situ adalah Zurich Control Tower yang merupakan BUMN-nya pemerintah Swiss. Dan Peter Nielsen adalah salah satu orang yang bekerja di situ. Nah, sebenarnya daerah yang ditangani oleh BUMN Zurich ini merupakan salah satu tempat yang paling banyak pesawatnya, yang paling sering dilintasi oleh pesawat-pesawat karena ada di daerah Eropa, mungkin di bagian pentingnya gitu. Tetapi di siang hari emang sibuk banget, tapi kalau di malam hari, mereka ini merupakan salah satu tempat yang sangat-sangat sepi. Jadi siangnya sibuk banget, di malam hari mereka itu kosong banget sebenarnya. Oke, dan pada hari itu pun sebenarnya di atas jam 11 itu diperkirakan tidak ada pesawat yang bakal landing di daerah situ. Jadi dari control towernya mereka mikir, oke, karena nggak ada yang landing kalau sesuai jadwal, kita perlu ngelihat aja lalu lintasnya. Kalau misalnya ada pesawat lewat, ya yang penting mereka nggak tabrakan. Ya, cuman itu yang dilihat oleh control tower Zurich ini. Dan awal tanda buruknya itu terjadi pada pukul 23.06. Itu merupakan waktu di mana BTC 2937 itu udah sekitar jarak 2 jam dari Barcelona, udah nggak jauh dari tempat tujuannya. Tapi control tower Zurich ini ternyata pada hari itu ada maintenance-nya. Nah, di sini perlu diingat, kalau misalnya kita ada maintenance PDAM, listrik gitu kan mungkin mati. Tapi kalau control tower itu beda, itu nggak dimatikan total, mereka ada sistem backup-nya. Jadi meskipun lagi diperiksa, mungkin nggak seoptimal biasanya, tetapi masih ada sistem backup-nya sehingga mereka itu masih bisa melakukan pekerjaan mereka.
Oke? Dan pada pukul 23.06 ini, situasinya Peter Nielsen sendiri di situ, temannya, rekan kerjanya itu lagi istirahat, dan tim maintenance itu datang bilang, oh sebentar kita mau memeriksa radarnya gitu ya, kita cek bentar ya, nggak apa-apa. Peter Nielsen bilang, oh iya ya, silakan diperiksa. 15 menit setelah itu, pukul 23.21, DHX611 ini menghubungi Control Tower Swiss dan bilang, izin, saya ingin meningkatkan ketinggian ataupun menaikkan ketinggian ke ketinggian 36.000 kaki. Apakah boleh? Control Tower, yaitu Peter Nielsen jawab, oh silakan, tapi ditunggu dulu ya, 45 menitan lagi. Saya komunikasikan dulu sama pesawat-pesawat lain biar aman. Peter Nielsen yang mendengarkan itu, dia memastikan kalau tidak ada pesawat lain di ketinggian 36.000 kaki. Dan kalau ada disuruh turun, yang ini suruh turun. Yang penting jangan tabrakan. Dan pada waktu itu, tim maintenance itu datang lagi ke Peter Nielsen bilang, permisi, radar udah, sekarang kita mau ngecek alat komunikasinya. Oke, boleh ya, saya ini dulu jadi pakai sistem backupnya. Nah, Peter Nielsen bilang, ya tapi yang agak cepet ya, gitu. Nah, karena kalau komunikasi terputus kan pasti membahayakan sekali. Jadi, tim maintenance yang tadinya udah ngecek radar, sekarang mau ngecek alat komunikasinya. Dan pada pukul 23.25, tiba-tiba ada satu pesawat, yaitu AEF-1135. Dia itu tiba-tiba pingin mendadak di bandara Friedrichshafen. Ya, bacanya bukan Friedrichshafen, Friedrichshafen. Dan untuk itu, dia meminta tolong Control Tower di Zurich untuk mengecek apakah bandaranya itu bisa kita landing, karena tempatnya di sini dia melintas daerah yang diatur sama Zurich Control Tower ini. Peter Nielsen yang mendengarkan itu, dia langsung coba menghubungi Control Tower di bandara. Tapi diakibatkan maintenance, ternyata dia coba hubungin, tapi ternyata nggak nyambung gitu. Dan melihat jadwal penerbangan dan juga landingnya, diperkirakan AEF-1135 ini bakal landing sekitar 10 menit dari waktu itu, sehingga masih ada waktu. Jadi Peter Nielsen memutuskan untuk ngecek lagi DHX611. Setelah itu Peter Nielsen kembali lagi ke pekerjaannya yang mengatur lalu lintas. Jadi ini agak beda. Ada satu alat yang berbicara sama pesawat-pesawat yang mau landing sama lepas landas. Ada satu lagi mesin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pesawat-pesawat yang melintas. Oke, jadi sama kayak polisi ada yang mengatur lalu lintas, ada juga yang nyegatin terus ditilang, ya toh kayak gitu. Nah, jadi Peter Nielsen kembali lagi ke DHX611 dan bilang, oke, silahkan naik ke ketinggian 36.000 seperti yang Anda minta. Setelah itu, Peter Nielsen kembali lagi ke mesin yang satunya, terus ngecek lagi ke bandara Friedrichshafen ini. Dihubungi, ternyata lagi-lagi tidak nyambung, alias nggak diangkat gitu. Entah koneksinya rusak atau gimana, tapi dia nggak bisa menghubungi Control Tower di bandara. Waktu dia lagi gini, tiba-tiba di mesin satunya lagi, dia itu mendapatkan laporan dari pesawat BTC 2937 kalau mereka ini sedang terbang di ketinggian 36.000. Jadi sekarang kondisinya, kedua pesawat BTC 2937 sama DHX611 ini kedua-duanya itu lagi terbang di ketinggian 36.000. Ya kalau memang beda waktu gini nggak apa-apa. Kalau misalnya pas, membahayakan sekali atau. Nah, Peter Nielsen yang mendengarkan itu, dia tengah-tengah telepon langsung dia hentikan dulu, dia kembali lagi untuk mengatur lalu lintas penerbangan. Waktu dia mau cek AEF-1135, dia tuh tanya, halo gimana, ada kabar nggak, kita bisa nggak landing, kalau mau landing kemana? Jadi dia kembali lagi ke sini, sekali lagi dia menghubungi bandara Friedrichshafen. Ternyata kali ini pun tidak bisa dihubungi, dan di sini dia memutuskan untuk bilang ke pesawat AEF-1135 untuk coba menghubungi langsung ke bandaranya karena dia tidak bisa menghubungi bandaranya. Nah, pilot AEF-1135 yang mendengar itu, dia bilang, oke, saya hubungi. Sehingga masalah AEF-1135 alias pesawat yang mau landing ini udah selesai, udah beres. Peter Nielsen tinggal ngatur lalu lintas penerbangan. Dan waktu itu ternyata kondisi sudah mulai memburuk. Pesawat BTC 2937 sama DHX611, kedua pesawat ini mulai membunyikan satu alarm alias kayak peringatan kalau mereka ini bisa bertabrakan dengan pesawat lain. Jadi ternyata di pesawat itu ada sensor namanya TCAS, TCAS. Nah, ini tuh bentuknya kayak agak oval gitu. Jadi dia itu ngecek dari pesawat ke depan berapa kilo, ke samping berapa kilo, ada nggak pesawat. Kalau ada, dia itu memberitahu karena ini membahayakan. Oke, TCAS di BTC 2937 dan DHX611, dua-duanya itu bunyi,
seperti ini. Traffic, 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 traffic. Dan kondisinya BTC 2937 dan DHX 611 waktu itu jaraknya cuma sisa 25 km. Kalau dibilang 25 km kesannya jauh, tapi kalau di atas ini ya, karena kecepatan pesawat itu cepat banget, 25 km itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Untungnya, Peter Nielsen itu sadar kalau kedua pesawat ini ada dalam kondisi yang membahayakan dan bisa tabrakan. Nah, Peter Nielsen langsung menghubungi BTC 2937 dan bilang, karena ada pesawat lain di ketinggian 36.000, mohon turun ataupun turunkan ketinggian di ketinggian 35.000 kaki. Oke? Pilot BTC 2937 yang mau menurunkan, dia itu di situ tiba-tiba kayak agak bingung. Karena sensor yang ada di dalam pesawat TCAS ini, pertamanya kalau jaraknya itu di tahap 1, dia itu cuma traffic. Di tahap 2, dia itu bakal memberikan aba-aba ke kedua pesawat, yang satu itu suruh naik, yang satu suruh turun, biar tidak terjadi kecelakaan. Tadi seperti yang udah aku sampaikan, Peter Nielsen ini udah minta BTC 2937 untuk turun ke ketinggian 35.000 kaki. Tapi, TCAS di pesawat BTC 2937 ini bilang seperti ini. Climb, 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 climb. Yang artinya, naikkan ketinggian. Nah, di sini pilotnya itu bingung. Ini aku harus nurut ini atau nurut control tower? Ya toh, ini membingungkan ya toh. Dan untuk pesawat DHX 611, seperti yang bisa kita bayangkan, TCAS-nya menyuruh DHX 611 untuk turun. Descend, 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 descend. Jadi kondisinya Peter Nielsen itu membayangkan bahwa pesawat DHX 611 ini bakal terus terbang di ketinggian 36.000 kaki, yang BTC disuruh turun ke 35.000 kayak gini. Tapi ternyata TCAS-nya bilang ini untuk naik, ini untuk turun, tapi karena aba-abanya turun, kedua-duanya itu turun ke ketinggian 35.000 kaki. Dan ini kondisinya dalam keadaan melaju, jadi benar-benar cukup membahayakan. Peter Nielsen yang menyaksikan semua ini dari layar control tower, dia itu melihat kalau kedua pesawat ini ternyata semakin mendekat dan bisa-bisa bertabrakan. Peter Nielsen sekali lagi bilang ke BTC 2937, BTC 2937 turunkan ketinggian, oke, turunkan ketinggian, dan juga please lihat sekitar, bakal ada pesawat dari arah jam 2 alias dari sebelah kanan kamu, dia bilang kayak gitu. Pilot dan juga tim penerbangan di BTC 2937, mereka itu sambil turun, terus ngeliat sebelah kanan gini. Apalagi di udara pasti susah kan ya, ada awan gitu. Mereka lihat, nggak ada gitu loh, kok nggak ada gitu. Mereka turun terus. Dan ini kondisinya mereka itu udah jarak 5 km. Dan kedua pesawatnya itu lagi turun, menurunkan ketinggian dengan kecepatan 1.300 km per jam. Oke, jadi ini kondisinya udah benar-benar deket mau tabrakan. Dan ketika mereka itu udah benar-benar saling melihat satu antar lain, ternyata kondisinya DHX 611 itu berada di sebelah kirinya BTC 2937 alias arah jam 10. Jadi Peter Nielsen salah memberitahu bahwa pesawat lainnya ada di sebelah kanan, padahal ada di sebelah kiri. Nah, waktu itu DHX 611 juga sadar bahwa ada pesawat lain. BTC 2937 juga sadar bahwa itu pesawat yang bisa jadi kita tabrak. Pilot BTC 2937 yang menyaksikan itu, dia langsung memutuskan untuk oke, ini bahaya nih. Oke, naik. Dia berusaha naik, sedangkan pilot DHX 611 menurunkan ketinggian lebih lagi. Namun kondisinya sudah telat sehingga kedua pesawat itu tabrakan di udara dan semua penumpang yang ada meninggal. Dan di situ keluarga dari Vitaly Kaloyev juga ikut meninggal. Diakibatkan kejadian ini, tentu media juga sangat ramai dan juga cukup banyak tim-tim dari Eropa yang melakukan penelitian. Dan setelah diperiksa, sebenarnya komunikasi antara kedua pesawat dengan Peter Nielsen itu tidak ada masalah. Jadi mereka itu berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga baik, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada salah dengar. TCAS yang ada di kedua pesawat pun juga beroperasi dengan sangat baik. Nah, jadi sekarang masalahnya apa yang membuat kondisinya ini seburuk ini dan bahkan tabrakan? Permasalahan pertama, BTC 2937 ini merupakan pesawat dari Rusia. Dan di Rusia, mereka itu dididik untuk selalu memprioritaskan perintah dari control tower. Jadi,
yang dibilang dari Tiges itu adalah nasihat tambahan. Sehingga kedua pilot itu sudah mengikuti peraturan dan protokol dengan baik. Yang Rusia mengutamakan yang disampaikan dari control tower, sedangkan yang ini ya nurut aja sama Tiges, sehingga keduanya turun. Itu adalah faktor pertama. Jadi siapapun pilotnya di pesawat Rusia ini, kejadiannya bakal sama. Mereka nggak bakal menaikkan pesawat. Itu adalah hal pertama. Permasalahan kedua, ini ada di control tower. Kalau mengikuti Skyguide, sebenarnya control tower itu minimal ada 2 orang yang standby, yang bekerja. Dan sebenarnya control tower Zurich itu tahu. Namun, oke, biasanya loh nggak banyak penerbangan. Dan biasanya 1 orang nggak apa-apa. Dan hari itu juga mereka ngira ini bakal tidak apa-apa, sehingga bisa dibilang mereka ini teledor. Jadi rekan kerjanya itu istirahat karena biasanya nggak sibuk, dan kebetulan AEF 1135 memutuskan untuk landing yang mengharuskan Peter Nielsen ini membagi dirinya, tapi tentu dia nggak bisa melakukan itu. Dan karena itu mungkin Skyguide udah memberi perintah untuk memperkerjakan minimal 2 orang di control tower untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Ketiga, di pesawat itu ada yang namanya Tiges, tapi di daratan itu juga ada yang namanya STAC. Ini juga sama kayak Tiges, tapi yang ini memberitahu control tower yang ada di daratan. Tapi diakibatkan maintenance, Peter Nielsen itu tidak bisa menghubungi Bandara Friedrichshafen selama 5 menit. Yang bisa dibilang ini benar-benar membuang banyak waktu. Dan kedua, STAC yang dimiliki itu tidak berfungsi diakibatkan maintenance. Jadi ini merupakan satu-satunya fitur yang nggak bisa di backup. Ya. Sehingga bisa dibilang Peter Nielsen itu nyadarnya sedikit telat dibanding seharusnya. Dan bahkan ada control tower lain di Jerman yang nggak jauh dari situ. Bahkan mereka pun mendapatkan peringatan kalau kedua pesawat ini mau tabrakan. Orang yang bekerja di control tower Jerman ini, dia itu sudah menghubungi Peter Nielsen sebanyak 11 kali untuk memberitahukan ini. Tapi lagi-lagi karena maintenance, teleponnya itu tidak masuk. Dan ada peraturan di penerbangan ternyata, control tower itu tidak boleh menghubungi pesawat kalau mereka itu tidak ada di ruang lingkup mereka. Jadi orang ini yang di Jerman ini, control tower di Jerman ini tahu kalau ini BTC sama DHX mau tabrakan. Tapi dia itu tidak boleh menghubungi pesawat itu, dan itu protokolnya. Dan yang bisa dia lakukan adalah cuma menghubungi Peter Nielsen, tapi diakibatkan maintenance, Peter Nielsen pun tidak bisa dihubungi oleh control tower Jerman. Dan permasalahan keempat adalah mungkin Peter Nielsen itu udah benar-benar gugup, udah sangat stres karena melihat kedua pesawat ini yang bisa jadi kecelakaan. Dia memberitahu BTC 2937 bahwa pesawat lainnya ini dari kanan, padahal ini dari kiri. Andaikan Peter Nielsen bilangnya dari kiri, mungkin pilotnya sadar lebih cepat dan mungkin kecelakaan ini tidak terjadi. Nah, itu yang mengakibatkan cukup banyak korban meninggal dan keluarga Vitali Kaloyev meninggal. Dan Vitali Kaloyev merasa dia itu dendam sama Peter Nielsen. Dan ketika ditanyai media, dia itu bilang, ini bukan balas dendam. Balas dendam itu ketika satu pihak udah diserang lalu menyerang kembali. Dia itu loh belum kena apa-apa. Yang saya lakukan ini bukan balas dendam, namun memberi hukuman kepada Peter Nielsen. Mendengar ini, kita paham sih kenapa Vitali Kaloyev itu begitu sakit hati. Tapi, ya kan, membunuh orang kan bukan hak kita ya, atau yang bisa memutuskan sebuah nyawa berakhir atau tidak kan cuma Tuhan. Jadi itu yang disayangkan. Dan di satu sisi, Peter Nielsen mungkin udah berusaha yang terbaik, tapi permasalahannya adalah mereka biasanya loh, gini nggak apa-apa. Yang alias, meringankan sebuah peraturan yang sudah dibuat. Oke, Pol-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.